Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Syari dan kita di program Dialog Khusus, dan kali ini bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan mengangkat satu tema menarik terkait pelayanan konsumen yang efektif untuk UMKM serta bagaimana cara memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan. Nah, untuk itu saat ini saya bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Heri Arulan SPD yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Langsung saja kita sapa Pak Hendy. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Mungkin Pak akhir-akhir ini gimana kesibukannya Pak? Iya, memang kita baru selesai juga melaksanakan kegiatan MTQH tingkat 10 MTQH ke-10 tingkat yang 10. Di bulan lalu Pak ya? Ya, tanggal 20. kita melaksanakan berbagai kegiatan termasuk bazar. Kemudian di sana ada perlombaan start bazar dari masing-masing kabupaten kota yang ada di provinsi Kepri. Jadi setiap bulannya selalu ada program dan ada event juga Pak ya? Biasanya demikian. Seperti itu ya? Alhamdulillah. Baik Pak. Terima kasih Pak Hendy untuk waktunya hari ini juga. Dan di samping Pak Hendy ada yang cantik sendiri hari ini. Bisa, yaitu Siva yang merupakan owner dari di sini. Siva mungkin bisa disapa sedikit, bisa di rumah, silakan. Ya, selamat sore teman-teman semuanya masyarakat Kota Batam. Saya Siva, owner dari brand di sini, Rumah Outer Batam. Yang produk saya itu adalah fashion khusus wanita, terutama outer atau luaran seperti vest, outer, blazer yang menggunakan material dasarnya itu adalah kain wastra seperti tenun, songket maupun batik, seperti itu. Nah, pemirsa sedikit informasi, proses syuting kita hari ini tuh tepatnya di sini ya. Iya. Ini galerinya atau workshopnya atau seperti apa? Iya, sebenarnya ini galeri sekalian workshop, cuma untuk produksi kita ada di tempat lain lagi, di tempat penjahit. Iya. Iya. Jadi memang untuk saat ini kan kita semuanya sudah go digital atau online ya. Jadi untuk outlet sendiri sebenarnya sudah tidak diperlukan ketika kita sudah menggunakan pemasarannya melalui online seperti itu. Tapi lebih banyak online sekarang. Online, betul. Baik. Nah, kita kembali ke tema kita pemirsa mengenai pelayanan konsumen yang efektif untuk UMKM. Nah, mungkin saya ke Pak Hendy dulu Pak. Pak Hendy, ini hubungan pelayanan konsumen Pak, hubungan pelayanan konsumen terhadap meningkatnya daya saing atau daya beli masyarakat seperti apa Pak? So, mungkin seberapa pentingkah pelayanan konsumen Pak gitu? Baik. Peningkatan kualitas produk dan layanan ini juga menjadi penting bagi si yang memproduksi usahanya, dan itu merupakan salah satu syarat untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan lah, ya kan? Dan kita terus berusaha memotivasi kepada pelaku usaha untuk terus berinovasi. Karena inovasi-inovasi dari hasil produk yang mungkin unik bagi pelanggan, dan ini menjadi incaran mereka. Jadi kami berusaha terus membina para pelaku usaha ini terus untuk melakukan inovasi-inovasi itu, dan juga kita melaksanakan berbagai macam kegiatan diklat yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi mudah-mudahan ini menjadi konsen bagi pelaku usaha. Tapi apa yang menjadi elemen penting Pak untuk menjaga pelayanan konsumen ini tetap baik gitu? Ya, memang yang paling pertama kualitas produk. Kualitas produk kita yang harus kita jaga ya Pak? Memang harus kita jaga. Kemudian juga kita harus aware juga terhadap pelanggan. Jadi kalau mungkin seandainya ada pelanggan yang memberi saran,
kemudian pelanggan meminta perbaikan, misalkan menginginkan perbaikan daripada produk kita, ya itu harus kita tanggapi, jangan kita cuekin maksudnya. Artinya selalu evaluasi Pak ya. Selalu Mungkin evaluasi, apa permintaan pelanggan itu kita evaluasi dan kita dengarkan gitu Pak ya. Dengarkan. Itu menjadi kunci supaya pelanggan menjadi puas apa yang kita hasilkan. Itu yang kita harapkan. Nah, saya mungkin ke Sipa sebagai owner di sini ya. Mungkin di sini sendiri sudah berapa lama ada di Batam gitu? Untuk pertama kali munculnya itu di tahun 2017 sebenarnya Mas. 2017. Ya, jadi sudah hampir 7 tahun 7 tahun ya. Dan kita baru saja ganti brand di tahun 2022. Jadi brand awalnya itu bukan di sini, seperti itu. Dan untuk konsep saya mengangkat Wastra itu dimulai pada saat pandemi 2020 akhir itu saya mulai mengangkat Wastra. Sebelumnya itu fashion biasa. Karena makin kesini saya pun memang basicnya mencintai produk-produk Wastra ini, akhirnya saya mengambil DNA saya atau identitas saya dari segi kain Wastra yang menjadi material utamanya, seperti itu. Nah, Sipa sendiri yang sudah terjun di dunia UMKM, gimana menjaga pelayanan konsumen? Menurut Sipa penting nggak sih gitu? Oh penting, itu adalah ujung tombak dari berjalannya bisnis UMKM ya, terutama kita kan masih kecil. Kalau dari kecil aja kita belum menjaga pelayanan, gimana nanti besar. Jadi dari awal pun saya pribadi memang mengedepankan pelayanan konsumen. Yang pertama ya pasti kita tahu customer memilih produk kita di awal pasti dari kualitasnya yang dilihat, seperti itu. Yang kedua dari pelayanan si owner adminnya dalam rangka mengerti apa kemauan si customernya sendiri, seperti itu. Produksi Mas nomor 1, jadi kualitasnya itu kalau untuk produk saya mungkin dilihat dari jenis kainnya, terus kerapihan jahitan, sama mungkin peletakan motif-motif. Karena, model ya? Iya, karena nggak semua ternyata ini hasil dari evaluasi. Udah kepanjangan belum untuk menjelaskan ini? Lanjut, nggak apa-apa. Jadi hasil dari evaluasi saya di awal itu memang saya seringnya buat yang full motif kayak gini. Tapi ternyata sebagian customer menyukai motif itu nggak full Mas. Jadi hanya dijadikan kombinasi, misal kayak lace di kantong atau di ujung lengan. Dan itu saya dengarkan supaya hasil produksi saya bisa diterima sama si calon customer atau customer saya, seperti itu. Berarti segitu pentingnya ya pelayanan konsumen. Banget. Artinya kita mendengarkan dan menerima masukan. Akhirnya kita berkembang dengan masukan yang dikasih konsumen. Betul. Nah, Pak, saya ke Pak Henry lagi. Pak Henry, dari dinas sendiri Pak untuk pembinaan UMKM seperti ini, misalnya, itu khusus untuk pelayanan konsumen. Mungkin ada program tersendiri atau seperti apa? Mungkin ada diklat atau pembelajaran untuk para UMKM ini Pak, khusus pelayanan konsumen Pak. Iya, baik. Jadi saya tidak berbicara khusus terkait dengan produk fashion ini ya. Kita saya bicara umum. Ya mungkin dalam itu ada produk-produk kuliner juga. Tapi ya mungkin tetap di UMKM yang ada di Kota Batam. Kita memang sering melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti diklat-diklat sering kita lakukan. Dan saat ini juga kita sedang melaksanakan diklat entrepreneurship. Kita laksanakan di Hotel King pada jam yang sama ini. Jadi tadi saya baru selesai pembukaan, kemudian baru bergerak ke sini. Jadi memang kegiatan-kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan seperti memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bagaimana trik melakukan produksi yang baik, kemudian bagaimana menjaga kualitas produksi, kemudian juga kita tidak lepas dari kontrol daripada masyarakat terhadap produksi kita. Ya, mungkin saja kalau kuliner misalkan, itu ada keluhan dari masyarakat terkait dengan ya mungkin higienisnya seperti apa. Dan ini kita sering memberikan diklat-diklat atau pelatihan. Tapi yang paling penting adalah kualitas daripada produk kita ini menjadi paling utama. Kemudian juga kita memberikan apresiasi kepada customer kita, pelanggan kita. Ya mungkin dalam bentuk souvenir atau apa, mungkin pada saat mereka belanja gitu kan. Jadi ya arti itu kita menjaga hubungan lebih panjang dengan customer kita, itu yang paling penting supaya mereka menjadi langganan kita, kira-kira demikian. Iya. Nah, kalau menjaga pelayanan konsumen dengan memanfaatkan platform digital seperti apa Pak? Kalau di Kota Batam sendiri kita tahu kan teknologi sudah begitu maju gitu. Seperti apa? Jadi memang pemanfaatan digital ini
masyarakat Kota Batam ini memang sudah bukan barang baru, karena Batam ini merupakan kota digital juga, boleh kita sampaikan demikian. Kadang-kadang kita tidak paham yang pelaku usaha yang belum punya apa-apa, belum punya maksud saya itu belum punya toko, mereka tidak punya toko, kemudian mereka berusaha sendiri, belum ada legalitasnya, dan proses jual beli dengan menggunakan digital ini sudah biasa. Mereka menggunakan berbagai macam cara, apakah melalui Facebook, kadang-kadang melalui IG, dan ini merupakan hal yang sudah dilakukan Kota Batam. Namun demikian, kami juga melaksanakan kegiatan itu. Kami juga melaksanakan kegiatan diklat, bagaimana melakukan pemasaran, kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan bagaimana kita menyampaikan hasil produk kita itu kepada masyarakat melalui berbagai macam cara, begitu kan. Kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan apa yang kerjasama dengan Disperindak kemarin. Kita melaksanakan kegiatan yang desain bukan? Ya, desain juga. Desain ada. Yang kita dengan dengan menghadirkan Koko itu. Ya. Itu khusus untuk platform digital, Pak, ya? Platform digital. Jadi mereka menyampaikan bagaimana cara memberikan informasi kepada masyarakat dengan waktu yang singkat, pendek, bisa diterima, dan itu menarik bagi masyarakat. Berarti dari dinas sendiri juga mendukung kegiatan adanya penjualan, misalnya pemasaran melalui platform online, Pak, ya? Baik, ya. Jadi kita memang mendukung itu, karena sekarang kan sudah tidak zamannya lagi kita menjual barang itu di suatu styling tempat. Mereka juga harus keluar melalui informasi-informasi media sosial ini. Nah, kalau Sipa sendiri sejauh mana nih memanfaatkan platform digital seperti sosial media untuk pemasaran atau terutama untuk pelayanan konsumen Sipa sendiri seperti apa? Baik, pertama mungkin untuk yang pemasaran itu ya, memang sejak awal saya memulai bisnis itu, dari awal saya memang sudah memanfaatkan digital ya, melalui platform Facebook. Di situ kita pakai namanya fanpage, karena zaman dulu itu dari situlah untuk bisa kita mengiklankan menjadi ke Instagram sponsor ID. Jadi pemasaran saya memang sejak awal dan base-nya itu di online, Mas. Customer itu saya jangkau semuanya dari online. Karena siapa sih yang tiba-tiba mengunjungin rumah saya untuk melihat produk saya, mereka nggak akan tahu kan. Jadi saya cara promonya memang menggaitnya dari sosial media dengan cara memfoto produknya dengan segi yang menarik, membuat video, jadi sehingga para pelihat pengguna sosial media ini melihat, oh ada produk ini ternyata gitu. Dan yang kedua, untuk masalah pelayanan ya meningkat. Untuk apa tadi, mohon maaf? Pelayanan konsumen. Pelayanan konsumennya ya sangat juga di situ. Pertama, sangat membantu dari sangat membantu. Pertama, saya bisa melihat customer saya siapa. Misal pada saat dia menggunakan produk saya, dia post di sosial medianya, itu biasanya saya repost kembali untuk menyampaikan bahwasanya saya sangat terapresiasi nih oleh customer saya ketika dia menggunakan produk dari saya, dan saya mungkin memberikan komentar-komentar yang memuji beliau lah, seperti itu. Dan mungkin juga mereka bisa langsung komentar di sosial media, betul. Yang kedua juga saya ada manfaatkan ini, Pak, kan kita udah diajarin sama Dinas UMKM ya, banyak banget pelatihan yang saya dapat dari Dinas UMKM, apalagi terkait dengan digital dan sosial media. Itu kita sudah mulai menggunakan, udah lama sih ini diajarkan, Google Maps. Kalau di Google Maps itu kan sendiri, Pak, para customer mereka itu bisa menyampaikan kritik dan sarannya. Oh, ada kolom komentar di situ, betul, ya. Ada kolom review di situ. Jadi kita bisa membaca. Seandainya pun di situ ada pujian, ya saya say thanks. Kalau misalkan di situ ada kritikan, saya jadikan masukan untuk kita kurangnya di mana, dan menyampaikan permohonan maaf pastinya untuk mereka. Seperti itu. Nah, kalau dari dinas sendiri, Pak, ada membuka platform sosial media tersendiri nggak untuk mungkin pelayanan terkait pelayanan konsumen ini, mungkin menerima masukan dari masyarakat juga dari dinas langsung gitu, baru disampaikan ke UMKM atau seperti apa? Iya, memang kita di dinas kita hanya memiliki informasi yang berhubungan dengan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Tapi khusus untuk platform yang berhubungan dengan peningkatan pemasaran ataupun kualitas dari UMKM memang kita belum memiliki itu. Tetapi ya kita punya
Facebook, kita punya Instagram juga. Dinas Koperasi mungkin kalau seandainya ada masyarakat ataupun pelaku usaha memberikan saran atau informasi terkait dengan bagaimana mereka akan berusaha, bagaimana mereka mendapatkan modal, bagaimana mereka mendapatkan informasi ilmu terkait dengan pelaku usaha, itu kita pelajari dari situ. Nanti berdasarkan itu nanti kita akan melakukan berbagai macam program kegiatan yang kita laksanakan. Artinya Dinas Koperasi tetap membuka diri, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Rulan, Sipa. Kita tahan dulu bincang-bincang kita. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus terkait pelayanan konsumen yang efektif untuk UMKM akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target adanya kolaborasi. Artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Ya, Misa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan masih terkait tema kita pelayanan konsumen yang efektif untuk UMKM. Dan masih bersama kedua narasumber kita, Bapak Hendy Arulan SPD yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta ada Siti Fatima atau Sipa yang merupakan owner dari di sini. Kita lanjut bincang-bincang lagi pemirsa. Tadi kita sudah bahas panjang lebar terkait pelayanan konsumen dan seperti apa hubungan pelayanan konsumen dengan pentingnya atau meningkatnya pemasaran atau penjualan dari produk UMKM sendiri. Nah, mungkin segmen kedua kita akan berbincang lagi terkait pengembangan diri dari para pelaku UMKM sendiri, Pak. Ini kan berhubungan dengan pelayanan konsumen ini berhubungan dengan para pelaku UMKM sendiri atau sumber daya manusia sendiri, Pak. Nah, dari dinas sendiri, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri, Pak, mungkin ada pelatihan khusus, Pak, bagi para pelaku UMKM ini untuk pengembangan diri mereka khususnya gitu. Ini kan dalam mereka menghadapi customer seperti apa gitu. Ya. Jadi memang di Dinas Koperasi Usaha Mikro kita melaksanakan berbagai macam kegiatan itu. Mulai dari packaging sampai ke pemasaran, mungkin termasuk juga manajemen keuangannya. Yang berhubungan dengan pengembangan diri memang kita sisipkan di sana. Karena memang kita sebagai pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada customer atau pelanggan, konsumen, ya memang ini merupakan bagaimana kita memudahkan ataupun membuat orang senang dan merasa dihargai mereka ini. Mereka sebagai pembeli, sebagai customer, karena pembeli informasinya adalah raja gitu kan. Jadi itu yang paling utama, kita sebagai yang memproduksi nanti yang akan menjualkan ini kita harus memiliki attitude yang baik. Tadi paling tidak kita memberikan penghargaan kepada customer itu yang paling utama. Jika mereka senang, mereka merasa dilayani, dan ini merupakan kunci utama. Kita ambil contoh lah, misalkan kita kalau mau berbelanja lah ke suatu tempat, di mana pelayannya cuek sama gitu. Kita, akhirnya kita tinggal pergi. Jutek gitu, Pak ya. Toko lain juga masih banyak, dan ini harus menjadi pegangan bagi pelaku usaha, memberikan pelayanan yang berhubungan dengan bagaimana kita melayani pelanggan kita dengan baik, dan ini menjadi kesan tersendiri bagi pelanggan. Oh, ini menyenangkan, dan mereka akan mengulang lagi terkait dengan apa yang diinginkan mereka, terkait dengan apa yang diinginkan mereka, apakah berbentuk kuliner, apakah berbentuk craft tangan segala macam, dan ini menjadi hal yang penting bagi para pelaku usaha. Berarti pelayanan konsumen ini tidak berhubungan dengan produk yang berkembang saja, tetapi para pelaku usahanya juga harus berkembang, Pak ya. Baik, nah kita ke Sipa nih. Sipa sebagai pelaku usaha dari di sini sendiri. Mungkin apa yang Sipa rasakan setelah mengikuti diklat atau pelatihan dari dinas sendiri, Pak? Mungkin berubah sendiri dari kepribadian Sipa sendiri, apa dari pengembangan diri Sipa, apa yang Sipa rasakan? Itu memang penting ya. Saya tuh sebenarnya ada sedikit introvert gitu ya, bahkan dulu introvert gitu ya. Apalagi gini, saya kan penjualannya online ya, tidak bertemu langsung dengan customer gitu kan, paling kita semuanya by chat gitu, jadi tidak terlalu susah untuk melakukan itu kalau di digital. Nggak langsung tatap muka ya. Baik. Tapi makin kesini pun itu harus kita punya jiwa melayanin itu, karena apa? Kita pasti suatu saat atau bahkan sekarang pun saya sudah sering mengikuti penjualan offline yang diadakan dari dinas koperasi seperti bazar, ikut pameran misalnya. Pameran itu kan kita langsung terjun ketemu sama customer. Kalau ternyata kita tidak punya jiwa melayani yang baik, gimana saya bisa menjelaskan produk saya ke customer? Product knowledge misalnya. Product knowledge-nya gitu. Karena kalau saya diam-diam aja, customer udah lihat-lihat nih gitu, saya nggak ada nyapa, kayak udah serah lu gitu, mereka juga nggak tertarik kan. Tapi kalau saya sudah menggait mereka dari cara berkomunikasi dan penyampaian produk, mungkin mereka oh begitu cerita di balik produknya gitu kan, jadi mereka punya rasa boleh deh dibeli, soalnya mbaknya mungkin gitu ya, mbaknya nih ramah nih, atau mbaknya melayaninnya, menjelaskan produknya nih sangat detail nih gitu. Jadi banyak alasan orang mau beli ya, bukan karena produknya bagus saja gitu misalnya. Kadang produk bagus pun kalau yang seperti dikatakan Pak Kadis ya,
lihat datang orangnya jutek, ya udah deh tempat yang lain aja. Karena saya pribadi pun memposisikan diri saya sebagai customer. Kalau saya digitukan Pak ya, saya juga nggak suka Pak gitu. Saya ya udahlah di tempat lain aja banyak kok gitu. Nah, mungkin fokus kita sedikit bahas produk dari di sini. Fokusnya ini apa, di produk batik kah atau apakah gitu? Wastra. Jadi kalau wastra itu dia mencakup dari mulai tenun, songket dan batik itu sendiri Mas, yang memang dia mengangkat budaya atau itu adalah warisan budaya yang memang dimiliki negara kita. Menenun itu kan memang warisan budaya ya, membatik seperti itu. Jadi semua produk yang kami hasilkan pun, baik itu seperti di belakang Mas ada hoodie, seperti ini ada semi dress, terus yang saya pakai, yang Mas pakai, semuanya balik lagi ke bahan dasarnya itu songket, tenun dan batik. Apapun yang saya buat untuk saat ini, songket, tenun dan batik adalah material dasarnya, selalu harus ada. Seperti yang dipakai Pak Kadis, ini ada shawl, kalau yang nggak pengen terlalu full gitu. Ya, mungkin saya ke Sipa. Untuk produk jadi dari di sini kan bentuknya kria, tapi subnya apalagi, misalnya baju kah atau outer kah atau seperti apa? Iya, memang produk utamanya itu kan kita outer ya, atau luaran gitu ya Mas ya. Untuk produk pendampingnya mungkin saya saat ini ada tambahan-tambahan untuk bawahannya seperti celana kargo kayak di samping Mas. Tapi sebelumnya produk esensial dari di sini itu adalah outer atasan seperti itu kayak vest, kemeja, hoodie, outer seperti itu. Tapi basicnya batik kah atau kain tenun kah atau seperti apa? Iya, wastra. Jadi wastra itu mencakup tenun, songket, batik, kainnya ada di belakang kita seperti itu. Dan mungkin ini produk, salah satu produk jadi dari di sini ya Pak ya. Ini kemeja, dan yang Bapak pakai ini adalah shawl songket yang dipakai Pak Dinas, Pak Kepala Dinas. Dan kalau saya lihat yang Sisi Pak pakai ini lagi tren sekarang. Iya, ini anak-anak muda sekarang kan suka pakai vest, jadi mungkin supaya stylenya lebih fashionable aja, tapi nggak yang heboh-heboh banget. Nah, di situ saya selipkan dengan membawa motif-motif budaya kita, motif-motif tenun seperti itu. Nah, kita ke Pak Henry lagi. Pak Henry kan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sini Pak. Ini terhadap para pelaku usaha atau UMKM supaya mereka menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumennya sendiri, dan ini kan akhirnya jadi berlanjut dan besar. Mungkin ada pelatihan atau seperti apa juga Pak? Ya, untuk itu yang disampaikan tadi memang di samping kita melaksanakan diklat-diklat seperti itu, pada diklat-diklat tertentu itu kita sisipkan materi-materi itu. Tapi yang paling penting bagi pelaku usaha itu sendiri, yang pertama membangun komunikasi yang efektif dengan para pelanggan. Ini penting. Jadi pelanggan yang sudah kita tahu, yang sudah kita kenal, itu sering kita sapa. Ya mungkin pada saat-saat tertentu, pada saat lebaran, misalnya kita ucapkan selamat hari raya. Ini salah satu trik kita menjaga komunikasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, selalulah terhubung dengan mereka. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita meminta feedback dari pelanggan. Apa kira-kira lagi yang harus kami siapkan? Apa kelebihan dan apa kekurangan kami? Dan itu yang penting juga. Kemudian apresiasilah kepada pelanggan kita. Apresiasi itu mungkin dalam bentuk bisa saja ya kita membuatkan souvenir kecil pada saat mereka berbelanja. Apalagi sekarang kan kalau di Batam ini dikenal dengan tanjak. Itu banyak tuh souvenir kecil tanjak itu mahal juga harganya tuh loh. Paling-paling sekitar 5.000, 6.000 misalkan. Kayak gantungan kunci ya Pak ya? Kayak gantungan kunci ya gitu. Ataupun mungkin sejenis kotak gitu ya yang sama tanjak. Jadi mungkin pada saat mereka berbelanja kita dengan harga yang mungkin kita perkirakan masih lebih untung kalau seandainya kita memberikan souvenir tadi. Ini merupakan suatu cara kita memelihara jangka panjang terhadap mereka. Mungkin di kota mungkin di Kota Batam sendiri Pak, mungkin ada beberapa UMKM yang di bawah binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri. Iya, saya sampaikan informasi beginilah, bahwasanya jumlah UMKM pelaku usaha yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini lebih kurang 147.000. 147.000 di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian di Kota Batamnya sendiri itu tercatat separuhnya lebih kurang 75.000. 75.000. Yang menjadi binaan kita itu lebih kurang 1.400, 1.500 lah yang menjadi binaan.
ini kami terus jajaki melalui berbagai macam kegiatan. Kita ada program roadshow wirausaha UMKM naik kelas. Ini kita turun ke masing-masing kecamatan dan kita mendata. Kita melakukan pendataan mana pelaku usaha yang ada di kecamatan A ini, mungkin mereka seperti apa mereka melaksanakan usahanya, apa kendalanya, apakah mungkin modal, apakah mungkin terkait dengan pemasaran, apakah mungkin terkait dengan produksi. Nah, ini materi-materi itu kami sampaikan dan kami juga mendata legalitasnya sudah ada apa belum. Nah, legalitas ini juga kami bantu melalui PLUT. PLUT ini pusat pelayanan usaha terpadu yang ada di Bengkong ini. Nah, di situ kita bantu mereka memberikan pelayanan yang berhubungan dengan legalitas dan lain sebagainya. Ini salah satu program kita di dalam membangun UMKM yang ada di Kota Batam. Itu termasuk di wilayah hinterland Pak. Misalnya kan kita tahu di Batam banyak juga pulau-pulau kecil yang mungkin agak jauh dari kota gitu. Betul. Itu gimana merangkulnya Pak? Memang 12 kecamatan yang kami jajaki ini, yang kami turun ke lapangan, ini memang arahan daripada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, yaitu istrinya Wakil Kota Batam yang juga sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Ini mengarahkan kepada kami untuk turun ke lapangan dan ini kami lakukan. Jadi nanti ada waktu kita akan turun di 3 kecamatan hinterland tersebut, Belakang Padang, Bulang, Galang. Dan mereka ini, para pelaku usaha yang ada di hinterland ini memang sebenarnya ada berbagai macam usaha mereka, apakah berbentuk kerupuk dan lain sebagainya. Ada, ya. Nah, dan mereka juga merupakan binaan dari kecamatan. Dari kecamatan itu ada tim penggerak PKK kecamatan. Tinggal kami berkoordinasi dengan kecamatan. Pada saat kami turun, kami menginformasikan kepada kecamatan, mengundang para pelaku usaha. Yang kita turun ke sana, kita sampaikan informasi yang berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi. Ya mungkin teknik pemasaran, kemudian produksi, kemudian mungkin butuh dana, mungkin legalitasnya, dan ini terus kami berikan pembinaan tersebut. Nah, kalau untuk kita bicara pelayanan konsumen, ini pelayanan konsumen ini apakah menjadi salah satu poin penilaian Pak bagi para pelaku UMKM seperti SIPA ini untuk naik kelas gitu? Kalau misalnya pelayanan konsumennya baik nih, ini bisa naik kelas gitu. Itu jadi pertimbangan sendiri juga dari dinas atau seperti apa? Kategori naik kelas ini banyak mereka memiliki omset. Omset dulu lihat. Bukan pelayanan. Pelayanan. Jadi cuma pelayanan ini akan meningkatkan omset. Nanti saling berhubungan ya Pak ya? Iya, saling berhubungan. Jadi kalau seandainya pelayanan bagus kita berikan, orang banyak berdatang membeli, omset kita naik, dan disitulah mereka naik kelas ini. Nah, naik kelas ini kan ada yang kelas mikro, ada yang super mikro, ada yang mikro, ada yang kecil. Kalau mikro itu kategori omsetnya lebih kurang 1 miliar 1 tahun. Kecil, mikro nih loh. Nah, kemudian asetnya 2 miliar. Aset ini terdiri dari ya bangunan produksi dan lain sebagainya, alat-alatnya. Nah, jadi kalau seandainya mungkin pelayanannya bagus, terus berkembang sehingga omsetnya menjadi 1,5 miliar misalkan dalam 1 tahun, berarti dia naik kelas. Nah, jadi dia tidak mikro lagi, tidak super mikro lagi, mungkin naik ke mikro. Mikro mungkin naik ke kecil misalkan. Hubungan antara pelayanan dengan hasil penjualan itu sangat berhubungan. Walaupun mungkin nggak kelihatan secara langsung ada data gitu Pak ya. Tapi itu poin penting berarti ya. Nah, SIPA sendiri gimana? Apa yang SIPA rasakan nih? Mungkin dari dulu omsetnya segini, sekarang udah segini gitu. Tapi kan komentar orang makin banyak. Mereka minta lebih dilayani, itu seperti apa? Kalau untuk itu sih udah pasti sih dari awal memang udah menjaga itu, dan makin kesini ya kita selalu mengembangkan sumber daya. Untuk saya pribadi sih, diri saya ya, untuk lebih menjaga hubungan emosional sama customer supaya customer itu menjadi loyal kepada saya, yang nantinya itu nggak hanya menjadi customer pertama membeli aja. Saya pengen mereka itu semuanya menjadi existing customer saya dan nantinya repeat order terus ke saya, seperti itu. Mungkin banyak alasan orang mau beli karena mungkin percaya sama owner ya Pak ya, mungkin suka cara bagaimana dia menjual, bagaimana dia menjelaskan gitu Pak ya. Baik, makin seru bincang-bincang kita, Pak Henry, SIPA. Kita tahan lagi. Bisa jangan kemana-mana karena sesaat lagi dialog khusus kita akan kembali setelah yang satu ini.
Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya pemirsa, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pelayanan konsumen yang efektif untuk UMKM, masih bersama Pak Edi Arulan dan juga Sipa. Dan kita masuk di segmen ketiga atau segmen terakhir. Kita akan berbincang mengenai dukungan dari pemerintah Kota Batam sendiri seperti apa untuk para pelaku UMKM seperti Sipa dan teman-temannya nanti. Oke, Pak Henry. Gimana Pak, dukungan dari pemerintah Kota Batam sendiri atau pemerintah provinsi juga terhadap perkembangan UMKM di Kota Batam ini Pak?
Baik, terima kasih. Kita ketahui bahwasanya saat ini pemerintah Kota Batam melalui Wali Kota Bapak Omardi, juga beliau sebagai Kepala BPM Batam, kita dapat lihat sendiri pembangunan di Kota Batam, infrastruktur dan lainnya terus bisa dibangun. Ini merupakan suatu hal untuk meningkatkan pariwisata di Kota Batam. Ini merupakan suatu bentuk dukungan yang diberikan oleh daerah kepada pelaku usaha. Kira-kira apa yang dapat diambil daripada banyaknya wisata baik mancanegara maupun lokal yang datang ke Batam, dan ini kita sebagai pelaku usaha harus mengambil kesempatan itu. Ini dukungan pertama. Kemudian yang kedua, memang kita telah menyiapkan Perda nomor 2 tahun 2023, memang 2023 tentang kemudahan bagi para pelaku usaha. Dan di sana menyebutkan bahwasanya menyediakan dan memfasilitasi tempat promosi bagi pelaku usaha. Itu di tempat-tempat umum, sarana pemerintah dan lain sebagainya, itu minimal 30%. Seperti di bandara, di pelabuhan. Nah, ini kita sudah siapkan perdanya. Ke depan pelan-pelan kita akan jajaki itu dan akan kita informasikan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan tempat-tempat promosi seperti itu. Tentunya masih tetap berbayar yang 30% tadi, tapi dengan harga-harga yang lebih miring dibandingkan dengan pelaku-pelaku usaha umum yang lainnya, yang mungkin yang dari UMKM kecil atau menengah. Ini khusus untuk mikro, kita berikan kesempatan seperti itu. Ini merupakan salah satu desain besar yang kita berikan kepada pelaku usaha. Ambillah kesempatan itu untuk meningkatkan usahanya. Berarti ada grade tadi yang Bapak bilang, usaha mikro, kecil, menengah. Berarti ada berapa grade Pak gitu untuk para pelaku usaha ini? Ya, dari yang kecil itu apa? Saya sampaikan tadi mulai dari mikro. Mikro dulu. Super mikro ada juga. Super mikro itu di bawah mikro. Jadi kalau mikro saya sampaikan tadi itu omsetnya 1 miliar per tahun. Kalau super mikro berarti di bawah itu. Di bawah itu. Atasnya kan. Nah, kemudian di atas mikro ada kecil. Jadi kalau seandainya mungkin omsetnya sudah melebihi 1 miliar per tahun, berarti ini bukan kelompok mikro lagi nih. Ini udah masuk kelompok kecil. Nanti di atas kecil nanti sudah ada menengah. Ada menengah. Itu grade-grade-nya itu memang sudah ada ditentukan oleh pemerintah. Ini bagian daripada klasifikasi daripada pelaku usaha ini. Nah, kalau untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya. Disesuaikan Pak. Iya, Oke. Mungkin pelatihannya juga disesuaikan ya. Baik. Nah, kalau dari di sini sendiri ini sudah bisa dikatakan usaha mikro, menengah atau besar gitu? Mikro sih. Mikro. Nah, sejauh mana usaha mikro yang Siva jalani itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar di sini gitu? Oh iya. Atau mungkin ada ambil tenaga kerja atau seperti apa? Oh iya. Saya sih sangat senang sekali ya dengan berjalannya usaha saya, karena pertama saya bisa berkolaborasi sama pengrajin-pengrajin setempat, baik itu kayak di belakang itu ada batik Batam, terus penenun dan pengrajin dari Tanjung Balai Karimun yang itu adalah daerah kita Kepri, terus juga dari luar Batam juga ada, saya ambil dari pengrajin-pengrajin. Dan untuk pekerja sendiri, saya untuk saat ini bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian menjahit. Jadi pengen banget juga bisa bertampak ke sekitar selain untuk diri saya sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi untuk para penjahit saya itu, saya memang bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian menjahit, yang memang masuk dan cocok di produk saya yang jahitannya rapi seperti itu. Gitu sih Mas. Artinya selain buka usaha sendiri tapi juga berkolaborasi dengan UMKM lainnya ya. Jadi kolaborasi saat ini tuh pengrajin untuk material bahan dasar, setelah itu penjahit untuk memproduksi produk jadinya seperti itu. Jadi ada saling berbagi dan membutuhkan juga kan. Simbiosis mutualisme lah. Oke. Nah, kembali ke Pak Hendy sedikit Pak. Kalau kita tahu kan di wilayah Kota Batam ini dekat sama Singapura dan Malaysia. Ini ada nggak pelatihan khusus mungkin seperti Bapak bilang tadi buka galeri gitu, buka galeri tapi di luar Pak, di luar negeri misalnya di Singapura itu ada pelatihan khusus juga atau seperti apa? Atau penilaian khususnya seperti apa nih biar mereka bisa ikut gitu misalnya pameran di Singapura atau Malaysia gitu? Ya.
kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan itu. Itu bekerja sama dengan BISA, Bisnis Indonesia Singapura Asosiasi. Jadi kita melaksanakan expo ke Singapura. Kita melaksanakan expo ke Singapura, dalam artian kita memperkenalkan produk-produk Batam, mulai dari kuliner, kerak, dan lain sebagainya. Kita perkenalkan warga negara Singapura untuk mungkin melihat begini produk kita, kemudian kira-kira bagaimana tanggapan dari warga negara Singapura. Ini telah kami lakukan. Dan tadi kembali lagi ke pelayanan konsumen Pak ya, maksudnya konsumen sana maunya seperti apa gitu ya? Baik. Pelayanan itu memang nomor satu lah. Berarti juga pelatihan kita sesuaikan dengan selera di luar negeri seperti apa, di dalam negeri seperti apa ya. Nah, mungkin dari Pak Henry dulu, apa nih Pak saran bagi para pelaku UMKM agar tetap berkelanjutan, berkepanjangan untuk menjaga selalu pelayanan konsumennya agar omsetnya makin meningkat ini? Ya, baik. Yang pertama, saya sampaikan ini saran bagi pelaku usaha yang mungkin pemula. Saya sampaikan bahwasanya memang kita melakukan usaha itu memang tidak langsung jadi. Kalaupun mungkin berbentuk fashion yang mungkin orang belum kenal, mungkin belum ada pesanan. Kalaupun mungkin kuliner hari ini ramai, mungkin hari esok sepi, dan itu biasa. Ya kan, karena usaha yang dilaksanakan ini orang akan mencoba dulu kualitasnya, kemudian kalau kuliner rasanya, kalau fashion ya nyaman atau tidaknya dipakai. Nah itu yang paling utama. Jadi untuk usaha awal jadi memang ini tidak ramai dan kita harus bertahan dengan kondisi seperti itu. Konsisten ya Pak, penting ya. Konsisten. Kemudian yang kedua ya pelaku usaha pemula saya sarankan mungkin tidak berhutang dulu lah untuk memodali usaha, karena kita belum tahu bagaimana kedepannya hasil dari usaha tersebut. Kalau kita sudah terlanjur berhutang, kalau sambil usaha nanti tak jadi, nanti kita sibuk berhutang. Jadi mungkin modal awal khusus kuliner ya coba dulu, nanti kalau seandainya prospeknya bagus ya mungkin baru kita mencari pemodal melalui dana kur ataupun dana yang di Dinas Koperasi. Juga ada 2 UPT. UPT yang pertama UPT PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu untuk memberikan bimbingan, pelayanan, kemudian teknik bagaimana mendirikan usaha. Jadi nanti kalau seandainya usaha sudah jalan membutuhkan dana, kita juga ada UPT BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah, yang berbentuk dana bergulir. Jadi mereka bisa meminjam dengan bunga rendah dibandingkan dengan perbankan. Itu dalam bentuk koperasi Pak, atau mereka harus bergabung di koperasi seperti apa? Bisa bentuk koperasi, bisa usaha mandiri. Ya, jadi yang paling penting usaha yang kita laksanakan ini memang kita harus fokus, kemudian kita juga harus perhitungkan apa kira-kira produk yang akan kita buat, yang akan kita pasarkan kepada masyarakat. Yang paling penting saya sarankan jangan cepat-cepat berhutang dulu terkait dengan modal dalam kita melakukan usaha. Harus ada modal dulu ya. Baik. Nah dari SIPA sendiri, mungkin dukungan apa yang didapatkan dari dinas sendiri terkait pendanaan kah atau dukungan pelatihan kah? Apa saja biasanya yang sudah SIPA dapatkan? Gitu. Kalau untuk pendanaan saya setuju dan sepakat sama Pak Kadis, itu jangan terburu-buru ya. Tapi untuk sejauh ini saya sudah sangat merasa didukung dari berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan produk, penjualan maupun sumber daya alamnya. Cuma ini saya juga ingin selalu meminta tolong ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk digaungkan dan disosialisasikanlah kepada masyarakat bahwasanya kita harus menggunakan produk lokal ya Pak Kadis ya. Cintai produk Indonesia ya. Iya, untuk mendukung para UMKM, dan itu juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Jadi lebih aware bahwasanya produk lokal pun sekarang ya Pak Kadis ya udah jauh lebih bagus ya. Dan untuk fashion sendiri menurut saya kita juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan takut karena kamu memakai produk yang membawa budaya jadi terlihat tidak keren, karena kita sudah bisa kondisikan dari style dan modelnya seperti itu. Tapi untuk desainnya SIPA sendiri yang desain atau seperti apa? Iya, saya sendiri. Nah, kita promosi dikit nih. Ini kalau mau nyari produk dari di sini itu di mana bisanya? Kalau untuk di sini sendiri itu ada di Instagramnya di sini. Di sininya itu menggunakan huruf Y ya, DYSYNY OFC itu official. Ada di Instagram, Facebook, ada di Shopee, ada di Tokopedia, dan di Google Maps-nya juga ada untuk yang pengen langsung melihat produknya secara nyata seperti itu. Tinggal
dipakai aja, dan harganya sangat terjangkau untuk teman-teman. Karena gini Mas, banyak yang berpikir, oh produk wasra mahal nih, kain tenun mahal nih. Saya sendiri menyediakan kelas-kelas, yaitu untuk kelas yang masih bisa dijangkau banyak teman-teman, baik itu anak kuliahan, ada juga untuk kelas-kelas ibu pejabat Pak, yang kita menggunakan kain songket yang harganya sesuai budget ya? Iya, mulai dari jutaan, seperti itu, ada yang ratusan. Jadi jangan takut dan dukung terus produk lokal, karena itu adalah salah satu apresiasi kita terhadap UMKM dan juga para pengrajin, karena kalau bukan kita yang ngedukung siapa lagi, seperti itu. Nah baik, mungkin Sipa lagi nih sarannya untuk para pemula. Mungkin Sipa udah hampir 7 tahun nih berkecimpung di UMKM. Bagi para pelaku usaha pemula, Bu, sarannya seperti apa? Kalau saran yang pertama itu yang jelas tentukan produk, setelah itu jangan lupa segmentasi pasar kita mau kemana. Jadi kita harus tentukan demografi dari produk kita ini dikhususkan untuk siapa calon customer kita. Ya, terima kasih sih Pak. Kita ke Pak Arulan, Pak. Terakhir Pak, di sisa waktu kita, apa yang ingin Bapak secara pribadi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pelaku UMKM dan para pemula UMKM yang Kota Batam khususnya, untuk memulai usaha mereka agar menitik beratkan atau menganggap pelayanan konsumen itu penting untuk memulai usaha gitu Pak. Baik, yang pertama saya sampaikan kesempatan kita berada di Kota Batam, kita sebagai pelaku usaha, ambillah kesempatan emas ini karena ini tidak berulang. Ambillah kesempatan emas dengan membangun jembatan, dengan Batam menjadi kota wisata. Kesempatan itu sekarang dalam waktu yang kesempatan pertama lakukan. Jangan menunggu-nunggu bisa atau tidak, bisa atau tidak. Kalau kita belum coba, kita tak tahu di mana kesalahannya. Itu yang pertama. Kemudian bagi pelaku usaha pemula, ya, yang paling pertama dilaksanakan ataupun ya mungkin kondisikan dulu produk apa kira-kira yang menjadi tren, yang menjadi incaran dari masyarakat Kota Batam, seperti disampaikan Bu Sipa tadi. Jadi produk apa yang menjadi incaran masyarakat Kota Batam, itulah yang mungkin harus kita lakukan, kita produksi. Saya berbicara umum, tidak hanya di fashion, tetapi mungkin terkait dengan kuliner, craft, dan lain sebagainya. Lakukan sekarang, jangan menunggu, dan coba evaluasi terus berjalan. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih Pak Arulan, Pak Hendy Arulan ya. Dan terima kasih juga buat semangatnya untuk terus mengembangkan usaha mikro Kota Batam ya Pak ya. Dan semoga usaha mikro Kota Batam makin jaya Pak ya. Baik, nah dari Sipa sedikit ini pesannya untuk juniornya nih, baru buka usaha, untuk juga menekankan pelayanan konsumen ini penting itu. Sangat penting. Jadi kita kan berbisnis tidak hanya ingin bisnis kita itu berjalan hari ini saja, tapi berkelanjutan ya. Jadi bagaimana supaya bisnis kita itu terus berlanjut, kita harus mengedepankan pelayanan, baik itu dari sisi produk yang kita buat dengan kualitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat, dan juga pelayanan sumber dayanya seperti customer service-nya, adminnya, baik ownernya sendiri, itu juga harus punya jiwa yang melayani dengan ikhlas dan bahagia kepada customer. Karena dengan seperti itu akhirnya pun customer merasa nyaman, dan kita udah membangun emosional sama customer kita, dan nantinya itu akan menjadikan customer kita loyal sama produk dan usaha kita, seperti itu. Jadikan customer itu jangan cuma sekali aja jadi customer, tapi berkelanjutan jadi existing customer, seperti itu. Berarti dengan pelayanan konsumen yang baik akan menghasilkan omset dan hasil yang berkepanjangan, berkelanjutan juga Pak ya. Usaha yang berkelanjutan juga menjadi poin penting ya. Tujuannya kan untuk meningkatkan omset, tapi dari pelayanan lah ujung tombaknya selain produk, seperti itu. Baik, terima kasih Sipa untuk waktunya dan juga berbagi bisa di rumah Pak Arulan, Pak Hendy Arulan. Terima kasih juga untuk waktunya Pak, dan sudah berbagi dengan pemirsa di rumah. Baik, pemirsa Batam TV, akhir kata saya Mas Hari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.